Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, pimpinanmu di sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Tolong kami agar kami mengerti dan juga taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 74. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 74 ayat 12 sampai 16. Tertulis demikian. Namun Engkau, ya Allah, adalah Rajaku dari zaman purbakala, yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatan-Mu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Engkaulah yang membelah mata air dan sungai. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Saudara yang dikasih Tuhan, berbagai negara di dunia pada saat ini sedang dalam keadaan krisis. Krisis dalam hal keuangan, krisis dalam hal kesehatan, dan berbagai krisis yang lainnya. Sadar atau tidak kita sadari, berbagai krisis yang terjadi ini membuat iman kita juga berada dalam krisis. Terkadang kita mempertanyakan soal di mana pertolongan Tuhan. Mengapa Tuhan sepertinya membiarkan? Dan ada berbagai pertanyaan lainnya. Membaca Mazmur 74 ini, kita akan menemukan suatu keadaan iman dalam krisis yang ditunjukkan oleh Asaf. Asaf sebagai pemazmur di pasal ini adalah salah satu dari 3 orang pemimpin pujian di bait suci Yerusalem. Dalam mazmur ini ia meminta Tuhan untuk mengingat kembali bait sucinya yang telah hancur karena diserbu dan dihancurkan oleh musuh. Kehancuran bait suci ini membuat Asaf mengalami kesedihan, dan sekaligus ia mempertanyakan mengapa Tuhan membiarkan itu terjadi. Di beberapa bagian dari Mazmur ini, Asaf mengungkapkan pertanyaan, mengapa Tuhan membuang mereka yang adalah umat-Nya, dan mengapa murka Tuhan menyala-nyala atas mereka, mengapa Tuhan menarik kembali tangan-Nya yang memberi pertolongan. Saudara dikasih Tuhan, Mazmur 74 ini sangat relevan dalam konteks kita pada hari-hari ini. Karena kita juga umumnya memiliki berbagai pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada Tuhan. Seperti misalnya, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Mengapa hal ini terjadi pada kami? Sama halnya seperti pemazmur yang terganggu dengan apa yang terjadi di bait suci pada zamannya. Ada banyak orang saat ini yang terganggu oleh apa yang mereka lihat terjadi di sekitarnya. Kita merasa terganggu dan bingung akibat situasi krisis yang terjadi. Krisis karena pandemi, krisis akibat perang, krisis akibat bencana alam, krisis akibat kehilangan pekerjaan, usaha yang bangkrut, dan berbagai krisis lainnya. Semua persoalan yang kita alami merupakan krisis yang kita pertanyakan. Dan dari Mazmur 74 ini, kita dapat memahami bahwa setiap kita boleh saja mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini kepada Tuhan. Bertanya pada Tuhan mengenai sesuatu yang terjadi dan yang berhubungan dengan kebingungan kita. Bukanlah suatu hal yang sesat atau dosa. Kita boleh bertanya kepada Tuhan, mengapa begini Tuhan? Mengapa hal ini menjadi seperti ini? Tapi dalam situasi iman dalam krisis ini,
Kita hendaknya tidak terus larut dalam kesedihan atau kebingungan yang membuat kita bertanya-tanya. Seringkali kita tidak bisa tahu apa alasan dari suatu peristiwa terjadi, dan itu menjadi misteri bagi kita. Tuhan masih belum mengungkapkannya. Nanti setelah kita ada bersama Tuhan dalam surga, baru kita akan mengerti secara penuh. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika iman kita ada dalam krisis, hal apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana hendaknya sikap kita? Baiklah kita seperti Asaf dalam ayat 12 yang mengingat kembali siapa Tuhan itu dan apa yang Tuhan telah kerjakan di masa yang lalu. Asaf menyadari bahwa Tuhan adalah Raja yang memberikan penyelamatan. Di ayat yang ke-12 kita baca, "Namun Engkau, ya Allah, adalah Rajaku dari zaman purbakala yang melakukan penyelamatan di atas bumi." Jadi ketika kita mengalami krisis dan iman kita ada dalam situasi krisis, sadarilah kembali bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menolong dan Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas bumi ini dan atas segala yang ada. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, situasi atau keadaan kita mungkin sedang menghadapi banyak masalah. Tapi ingatlah kembali bagaimana Tuhan selalu menjadi pertolongan bagi kita. Tuhan yang menolong kita di masa lalu akan menolong kita di masa kini, dan terus akan menolong dan menyertai kita di masa yang akan datang. Mari tetap beriman pada Tuhan, setia selalu kepadanya dalam keadaan krisis apapun. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami agar dalam situasi krisis apapun, persoalan yang kami alami, kami tetap beriman percaya, teguh mengingat dan menyadari bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang menolong dan menyelamatkan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan yang telah menolong kami di masa lalu adalah Tuhan juga yang menolong kami di masa kini dan seterusnya. Kami percaya Tuhan Engkau selalu beserta, memberi kekuatan dan pertolongan bagi kami semua. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan doa, agar Tuhan melawat dan menyatakan pertolongan-Mu, kuasa mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.